wah saya mendingan nggak usah jadi nabi lah. Nah, baik begitu. Iya kan? Dan memang sebaiknya. Nah, saya sering berkata bukan sebaiknya tidak jadi nabi. Untung saya tidak menjadi Allah. Jangan memonopoli kebenaran tentang Allah. Tentang Allah. Hah? Serius ini temanya? Serius. Betul. Jangan memonopoli kebenaran tentang Allah. Iya. Jadi gini, ada kecenderungan orang, pertama harus kita sepakati bersama ya, bahwa kita umat manusia ini beriman pada Allah, kebenaran Allah, tapi kita semua belum pernah bertemu Allah. Itu semua pihak harus sadar itu, supaya dia jangan buru-buru menjadi hakim atas nama Allah. Apa misalnya itu? Misalnya gampang mengkafirkan orang di luar Islam, ya kan? Sulit sekali menerima bahwa semua agama sebetulnya membawa misi kebenaran, perdamaian, toleransi, kemanusiaan, gitu kan? Itu kan misi ya. Selalu saja yang diketengahkan, diperbesar adalah perbedaan. Ya tentu saja Islam dengan Kristen misalnya berbeda. Lalu kita ke masjid umat Islam, kemudian orang Kristen kan ke gereja. Itu saja sudah berbeda. Tapi makanya di dalam Al-Quran itu ya, untuk merujuk kepada perbedaan itu Allah juga menggunakan terma berbeda. Apa itu? Misalnya gini, ketika Allah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din, ya saya tidak mau buru-buru terjemahan agama ini, sesungguhnya din yang diterima di sisi Allah adalah Islam, kan gitu ya, termanya din. Tapi di ayat yang lain ketika menegasikan di luar Islam, Allah menggunakan kata millat. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'ah millatahum. Bukan hatta tatabi'ah dinahum, tidak, millat. Allah saja sudah dengan sengaja menggunakan dua diksi yang berbeda. Satu din, satu millat. Karena itu mari kita bagaimana kita mendudukkan dua ayat yang berbeda ini gitu kan, untuk mencapai kesepakatan bersama gitu loh. Din itu kan nilai dari langit, nilai langit ya, abstrak karena Jibril yang bawa, disampaikan kepada para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Ya Nabi Konghucu, ya Nabi Siddhartha Gautama, ya Nabi Nuh yang konon dari tanah Jawa, kan gitu ya. Nabi-nabi banyak sekali. Itu nilainya sama, semua sama, abstrak, disampaikan, lalu dicatat. Nama dicatat dalam bahasa Arab itu kan amla yumli imlaan, ya, hurufnya mim lam, itu mim lam. Dari sinilah kemudian terjadi kata millat. Jadi memang nilai yang semula abstrak disampaikan oleh Jibril kepada para nabi lalu menyampaikannya dengan lisan. Pas kaum mereka wafat dicatat oleh para pengikutnya, dicatat. Catatan itulah namanya millat. Pasti terjadi distorsi, perbedaan dan sebagainya. Dalam konteks Al-Quran kita meyakini tidak ada distorsi. Tapi dalam hadis kan beda. Hadis kaum Syiah dengan kaum Sunni udah beda, itu kan perawinya berbeda. Sekian ratus tahun baru dicatat. Masa nggak terjadi distorsi? Nah, makanya kan ada hadis mutawatir, hadis maudhu, hadis dhaif. Itu kan artinya apa? Ada gradasi kan gitu ya. Nah, jadi kita ini bermilat apa berdin? Ketika saya ini berislam, ya, lalu Anda berkristen, dia berbuddha dan dia berhindu, kita bermilat. Ya. Tapi ketika kita sama-sama bercita-cita sama membangun sebuah kebudayaan yang tinggi atas nilai-nilai langit, regardless perbedaan agama-agama tadi, kita sedang berdin. Makanya di dalam Al-Quran kan Al-Hawariyun disebutnya muslimun.
Ya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin Musliman Hanifah, ya kan? Hanifan Muslimah, Muslim dia. Jauh sebelum Muhammad SAW, Ibrahim dulu yang kata Allah sebagai Muslim. Muslim di situ sebagai din, din berserah diri, sebagai gaya hidup gitu ya. Berserah diri, ya pokoknya totalitas kita nilai. Begitu kita tunduk kepada ajaran langit, kita Muslim, kan gitu ya. Maka kalau Ibrahim saja Muslim, setelah Ibrahim kan baru nanti nabi-nabi berikutnya, ya dari mulai Israel atau Yakub lah, Musa, Daud, Isa, Muhammad, itu kan milad. Mereka diturunkan kepada mereka din yang sama, yaitu percaya pada Tuhan yang Esa. Oke. Begitu dicatat oleh para pengikutnya, kemudian catatan ini kemudian berpengaruh kepada gaya hidup mereka, kebudayaan mereka, itulah milad. Milad masih berbeda lah, milad Yahudi dengan Nasrani beda lah. Lalu mereka juga bertempur sama mereka. Milad orang-orang Islam, ya, makanya ada Islam Nusantara. Islam sendiri beda-beda, kan begitu ya. Jadi kalau kita ini sudah membuka diri kita dari perbedaan itu, insya Allah kita nggak akan buru-buru memonopoli kebenaran tentang Allah itu sebetulnya. Kita akan menjadi orang yang sangat toleran. Sangat toleran ya. Betul, akomodatif. Sangat toleran itu bukan berarti nihilis gitu. Permisif. Bukan berarti permisif. Betul. Iya. Tidak. Kita punya nilai. Anda gitu. Punya nilai, ya silakan. Silakan. Betul. Gitu kan? Dan mari kita hidup dengan nilai yang berbeda-beda. Jangan marah-marah begitu maksudnya kan di tengah perbedaan ini. Tapi susahnya kan kita ini kan dipagari oleh yang namanya bahasa. Oke. Al-Quran sendiri kan bahasa. Keren nih, enak nih. Bahasa manusia itu kan membatasi. Ya. Jadi ketika kita ngomong nilai yang sudah dikonstruk dalam bahasa. Benar. Ya enggak? Karena itu mari kita mulai dari pertanyaan, sebetulnya kitab-kitab suci itu, terutama Al-Quran, itu bahasa siapa? Bahasa Nabi, bahasa malaikat, atau bahasa Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dulu, ya kan? Ya, ini penting banget ini, luar biasa antum bertanya itu pada anak hari ini tentang itu, karena anak kan dulu belajar filsafat juga, jadi bisa sedikit. Bukan soal bahasa ini. Bukan. Maksudnya antum nanya bahasa, klop betul. Klop ya. Karena harus dimulai dari situ dulu. Antum ingat ya, ketika kenapa Panji Gumilang itu, saya Panji Gumilang dari Zaitun dilaporkan oleh Khalil Nafis, oleh MUI lebih tepatnya. Oleh Nafis kan oknumnya ya kan orangnya. Tapi kalau MUI kan lembaga secara kelembagaan melaporkan itu ke polisi. Kan gara-garanya satu banyak hal, tapi saya ingatkan. Pertama, bahwa Panji Gumilang mengatakan Allah tidak berbahasa Indramayu. Oke, satu. Kedua, dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Rasulullah, ya kan? Bahasa firman Allah, tapi bahasa Rasulullah, kan begitu. Kemudian Panji Gumilang juga mengizinkan seorang non-muslim beribadah bersama-sama di masjidnya. 3 sajalah yang saya ingat itu ya, yang perlu kita garis bawahi, dan banyak sebetulnya, tapi gak apa-apa, itu dulu yang mau kita sama-sama kita diskusikan. Pertama begini, saya termasuk orang yang waktu itu mendukung pikiran, bukan mendukung Panji Gumilang ya, mendukung pikiran Panji Gumilang bahwa Allah tidak berbahasa Indramayu. Oke ya. Kenapa begitu? Jelas. Saya tanya, apa sih contoh bahasa Indramayu? Misalnya nengendi, ya, di mana gitu. Masa Allah yang Maha Suci ngomong Helmi nengendi? Kan lucu. Kenapa begitu? Ketika Allah berkata Allah nengendi, berarti Allah sama dengan orang Indramayu. Padahal kan Allah mukhalafatun lil hawadis. Allah pasti berbeda dengan makhluk-makhluknya, termasuk berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad berkata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, saya begitu yakin Allah tidak mengucapkan itu. Tidak. Sebab kalau Allah dari mulai langit
mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya, berarti Allah sama dengan orang-orang Arab. Abu Jahal kan juga berbahasa Arab, Abu Lahab juga berbahasa Arab. Terus? Oke? Nah, karena itu sebetulnya apa nih bahasa Allah? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Iya. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya ke Jibril, ya, bahkan seluruh malaikat jatuh pingsan. Fuzzi'al, ya, jatuh pingsan. Bagaimana? Berarti tidak ada saksi. Kemudian bagaimana dengan jin yang sama-sama makhluk astral yang bisa terbang dengan malaikat? Enggak, ketika mereka menguping-uping, dalam surat Al-Mulk misalnya Allah ceritakan bahwa walaqad zayyana sam'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Aku jadikan planet-planet, meteor-meteor itu sebagai hiasan langit, tapi sekaligus sebagai penimpuk buat jin-jin yang mau menguping-uping ketika Allah berfirman. Artinya apa? Para malaikat yang seharusnya bisa mendengar firman Allah, selain Jibril kan juga malaikat ya, itu nggak mendengar. Jin-jin yang menguping-uping juga nggak mendengar. Jadi nggak ada saksi, cuma malaikat Jibril saksinya. Bagaimana dengan para nabi? Lebih tidak jadi saksi lagi. Lalu mereka kedatangan Jibril, tiba-tiba, coba kalau kita lihat sejarah Rasulullah mendapatkan wahyu kan begitu ketakutan bertemu dengan Jibril. Bagaimana boro-boro Rasulullah menguping firman Allah. Nah karena itu sebetulnya apa sih bahasa Allah kepada Jibril? Tidak ada yang tahu. Saya membayangkan, ini tafsir saya pribadi. Itu bahasa digital itu yang sedemikian rupa yang hanya bisa ditangkap oleh makhluk yang sangat cerdas, yang sangat kuat. Sangat cerdas harus saya tekankan, dengan sangat kuat saya tekankan. Kecerdasan ini mampu menangkap sinyal dari Allah, lalu mengolahnya hingga tidak salah. Lalu dia sampaikan kepada para nabi. Ingat, nabi itu bisa dari Cina, bisa dari Uzbekistan, bisa dari mana-mana kan gitu kan. Nah, bahasa yang sudah diolah oleh malaikat Jibril ini kemudian ditransmisi ke lubuk hati para nabi itu. Nabi itu ketika menangkap desiran dari Jibril itu, maka seolah-olah, misalnya saya nabi, saya berbahasa Indonesia, saya mendengar Jibril berbahasa Indonesia. Konghucu, dia nabi di Cina, berbahasa Cina, yang dia dengar adalah bahasa Cina. Ya kan? Nabi Muhammad karena dia orang Arab mendengarkan itu menjadi bahasa Arab. Gitu kira-kira. Sangat mungkin semuanya firman Allah, tapi ketika disampaikan tidak dalam bahasa Arab. Jadi yang ditangkap Nabi Muhammad, ya, itu sesuatu yang sudah partikular gitu. Sangat partikular, sangat juzian. Sudah sangat dalam tanda kutip terdistorsi gitu. Jangan pakai distorsi, nanti kontroversial. Lebih tepatnya dia ditransmisi antara dua kecerdasan yang luar biasa. Dua kecerdasan. Ini makhluk qawiyun matin, kuat sekali. Kenapa disebut kuat? Karena begitu Allah berfirman dia tidak pingsan. Kuat, cerdas, dia menangkap. Nabi Muhammad juga begitu. Abqariyun, sangat jenius, super jenius. Ketemu nih dua ini. Anda bisa bayangkan kalau Jibril lalu berkomunikasi pada saya, mampus saya. Siapa saya? Karena megabytes kita terlalu kecil. Terlalu kecil. Dan Rasulullah kan sering ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kau merasakan ketika wahyu tiba? Aku seperti mendengarkan lonceng yang sangat gemuruh. Ya, lonceng loh, bukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga kalau menerima wahyu diceritakan berkeringat luar biasa, sampai koswa untanya itu nggak kuat. Bentuknya apa? Udahlah saya yang tahu. Lu dengarkan saja apa isinya. Itu intro sama wahyu atau wahyu itu sendiri? Gimana? Apa lonceng yang ngebericing, lebah, suara lebah gitu? Apa intro? Itu intro mau memasuki dunia wahyu. Saya merasa itu deskripsi. Yang bisa dilukiskan oleh Rasulullah dengan bahasa manusia. Kan itu kan pengalaman batin ya. Misalnya dia mendengarkan lonceng, dia berpeluh sampai besar-besar keringatnya, dia tertidur misalnya, kan gitu ya. Itu cuma deskripsi. Kalimat kata tidak bisa mewakili pengalaman batinnya luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya akhirnya adalah gemercing, lu kayak denger lonceng. Ya, oh gitu, ya udah gitu aja, terima aja. Karena saya nggak punya bahasa lain, ini pengalaman batin saya. Ya maksud saya, yang ditangkap Nabi itu
kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau suara gemericing lonceng itu. Nah, ya. Gini, maka tadi saya katakan, kan Rasulullah melukiskannya seperti gemericing lonceng, ya. Ini dari otak Jibril nih, transmisi ke otak Rasulullah Muhammad SAW yang cerdas itu, ya kan? Ini kemudian diolah oleh otak Rasulullah. Maka yang terdengar adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu terdengarnya. Kayak kita kirim WhatsApp nih, ya kan? Hurufnya JavaScript, satelit, ya kan? Masuk lagi ke HP kita. Yang kita bacakan ini. Yang diterima oleh satelit belum tentu. Yang di sini pun belum tentu. Atau kita kirim email. Ya, huruf setan tuh kalau di internet, ya, kita bikin footnote ada huruf setan J apa itu kan, apaan sih ini, udah terima, pokoknya hasilnya apa, gambar, hasilnya apa, kata-kata, udah selesai komunikasi. Jadi proses menerima wahyu itu luar biasa ya, luar biasa, menyiksa gitu ya, dampaknya menyiksa. Iya, menyiksa kan, Nabi berkeringat, ya, segala macam, takut segala macam, sampai dia bilang selimuti aku kan. Ya, dasiruni. Ya itu kalau saya sebutkan karena bayangan Jibril luar biasa, dia baru kali pertama melihat. Melihat Jibril sendiri kan besar sekali. Sayapnya katanya dari utara sampai selatan. Berarti kan seluruh langit tertutup sebetulnya. Wah, saya mendingan nggak usah jadi nabi lah. Nah, baik begitu. Ya kan? Dan memang sebaiknya. Nah, saya sering berkata bukan sebaiknya tidak jadi nabi. Untung saya tidak menjadi Allah. Kalau saya menjadi Allah, itu luar biasa sibuk. Setiap hari nggak bisa tidur. Doa bermiliar orang berdoa pada dia sendirian. Wah, tang itu kapan Allah tidur? Makanya tidak tidur, bahkan tidak mengantuk. Ya kan? Kalau kita kan enak, bisa ngantuk, bisa tidur, bisa istirahat. Allah nggak bisa. Karena zat ini memang hebat. Jadi luar biasa. Kebenaran kalamullah yang luar biasa itu, yang nggak bisa dilukiskan sama bahasa, ya, turun kepada seorang manusia, yang bernama Muhammad, ya kan? Kemudian sudah disesuaikan dengan kapasitas dia sebagai manusia. Betul. Ada gradasi di situ. Saya tidak menangkap apa yang dimaksud dengan gradasi. Coba. Gradasi itu ada sesuatu yang besar. Kita kan nggak bisa menerima sesuatu yang sangat besar. Ya. Karena kapasitas kita sangat terbatas. Iya. Kapasitas Nabi juga kan sebagai manusia. Betul. Nabi kan ketika menerima wahyu itu kan manusia. Ya. Ya kan? Ya. Kupingnya seperti kuping kita manusia. Ya, betul. Ya kan? Matanya seperti kita, mata manusia. Bagaimana sesuatu yang tidak terbatas itu diterima oleh sesuatu yang terbatas, kecuali ada semacam sinkronisasi. Nah, saya senang kata kalau sinkronisasi. Jadi tadi saya sudah jelaskan kan, ketika Allah berfirman kepada Jibril dan hanya Jibril yang mendengar dan lalu mengolahnya, ya kan, gitu kan, sementara malaikat yang lain pada pingsan semua. Kan begitu dalam surat As-Saba ayat 23 itu disebutkan. Nah, nanti baca sendiri ayatnya itu, surat As-Saba ayat 23. Lalu Jibril yang sudah melakukan sinkronisasi ini turun ke dunia, ya, lalu menyampaikan kepada para nabi. Saya harus katakan para nabi, karena nabi-nabi itu kan menggunakan bahasa sendiri-sendiri. Nah, disampaikanlah itu semua. Nah, itu satu-satunya yang tidak mengalami itu adalah Yesus, Nabi Isa. Apa itu? Karena Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri adalah kalimat Allah itu sendiri. Jadi kalimat ini diturunkan dari Allah kepada Jibril seperti biasa. Bedanya Jibril turun lalu mendesakkan semua firman itu ke dalam rahim Maryam. Oke ya? Itu kan keyakinan Kristen seperti enggak, itu kan? Islam. Al-Quran. Saya bicara Al-Quran. Saya kalau bicara Kristen itu lumayan saya. Mendingan saya ya, masuklah dia. Ya, wa ayatnahu biruhul kudus. Masuk sini. Tentu saja ketika firman Allah ini dimasukkan ke dalam rahim, maka berlaku hukum alam. Gitu loh.
firman itu harus menjadi darah, daging dan tulang bayi. Makanya begitu Nabi Isa lahir ke muka bumi, gitu kan? Kan Siti Maryam tetap dihujat oleh kaumnya, kamu berzina. Enggak, kalau mau bukti tanya aja bayi ini. Bagaimana mungkin bayi anak kecil ini bisa bicara? Maka dalam surat Maryam ayat 30 kan dikatakan, ini anak Abdullah, aku ini hamba Allah, diperintahkan kepadaku untuk sholat dan zakat. Langsung ngomong dia, karena dia firman Allah. Tapi sinkronisasi sudah terjadi dari Jibril, ya, kemudian masuk ke dalam rahim, itu ya, lalu dia menjadi dari yang tak terbatas menjadi terbatas, yaitu Nabi Isa tadi. Gitu. Ya, karena itu nggak ada cerita, misalnya Nabi Isa mendapat wahyu dari Jibril, kan dia udah komplit. Wahyu itu sendiri. Iya, wahyu itu sendiri. Makanya Nabi firman Tuhan, firman Tuhan yang terjebak di dalam darah dan daging dan tulang manusia. Gitu ya. Dan karena itu Isa, Yesus tidak layak disembah. Kenapa? Karena dia kan cuma wadah saja, firman yang berjalan. Pemilik firman ini harus disembah, ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Bahwa kemudian Nabi Isa diberi mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta sebagainya. Ya firman, bisa lah. Tapi kan dia bukan Tuhan. Nah, tapi itu, jadi memang Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan berbagai cara. Cara pertama yang konvensional itu dari Jibril kepada para nabi. Yang pertama. Yang kedua, firmannya sudah jadi, udah bulat nih, terus masukin ke dalam rahim. Itu Maryam. Yang ketiga, nah ini yang penting nih, ini perdebatan ilmu kalam luar biasa panjang nih. Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diajak ke Bil Muqaddasi Tua itu, sebuah lembah bernama Tua, ikhlaqna laika innaka bil wadil muqaddasi Tua, copot sendalmu, sesungguhnya engkau berada di sebuah lembah wadi tua yang suci. Lalu kan katanya Allah berfirman langsung. Kalau begitu, Nabi Musa orang Israel ya, pasti berbahasa Ibrani. Apakah Nabi Musa Allah berbahasa Ibrani kepada Musa? Kalau Allah sampai berbahasa Ibrani, berarti Allah sama dengan makhluk. Ya, kenapa bahasa Arab nggak boleh, kenapa Ibrani boleh? Perhatikan baik-baik. Sebelum Nabi Musa ini datang ke Bilwadil Muqaddasi Tua, dia melihat pohon dulu, melihat api di pohon. Dia berkata kepada istrinya dan kepada kaumnya, aku melihat ra'aitu nara, aku lihat api. Siapa tahu aku bisa dapat petunjuk dari api ini, api di pohon. Oke ya. Lalu kan api ini berkata, ini Allah, aku adalah Allah. Masa api Allah? Kan enggak. Jadi api dijadikan alat transmisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu menggemani firman Allah yang entah apa, dalam bentuk digital apa, menggema, begitu menggema, didengar oleh Nabi Musa seolah dalam bahasa Ibrani. Oke? Nah, jadi terjadi dialog, bukan Allah langsung kepada Musa. Pecah itu kupingnya Nabi Musa itu kalau Allah langsung gitu. Kenapa begitu? Lawang gunung Tursina saja hancur, apalagi gendang telinga Nabi Musa. Karena itu dibutuhkan sebuah perantara, api. Jadi ada 3 cara Allah berkomunikasi dengan makhluknya itu. Hebat ya, luar biasa ya. Nah, sampai di sini kalau ada seorang Panji Gumilang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbahasa Indramayu, jangan marah. MUI ketika berdebat dengan saya di TV One, tapi bukan Ustadz Holil yang ngomong ya, Ustadz yang lain mengatakan, kenapa begitu? Ditanya oleh TV One, kenapa begitu Kiai? Karena kalau Allah dikatakan tidak bisa berbahasa Indramayu, berarti Allah tidak paham bahasa Indramayu. Nggak bisa, itu tafsir. Apakah kalau Allah tidak berbahasa Indramayu lalu Allah tidak paham? Kan nggak begitu. Kan ada sifat Allah alim, basir, tahu segala-galanya. Allah paham tapi tidak berbicara dengan bahasa itu. Fine, nggak ada yang dirusak. Nama Allah tetap terhormat, tetap suci. Malah sebetulnya orang yang berkata begitu sedang membela Allah agar ya Tuhan yang Maha Suci tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Masa orang yang kayak begini dilaporkan polisi? Jangan dong, jangan memonopoli kebenaran tentang Allah. Kita sama-sama belum pernah bertemu Allah. Jangan. Tafsir itu
ya harus dibalas dengan Nggak tafsir. usah, karena Allah itu di sebelah sono. Iya. Kita nggak bisa sampai ke sana kan. Betul. Kita mainnya di sini aja. Betul. Prof Jajang punya manusia. tafsir tentang Allah. Saya punya tafsir. Tafsir bertemu tafsir. Biarkan saja. Jangan tafsir bertemu dilaporkan ke polisi. Nggak berkembang pemikiran itu. Tapi dunia tafsir itu kan dunia bahasa juga. Gimana? Dunia tafsir itu kan bahasa. Tafsir itu kan bahasa. Bahasa. Jadi ketika kita masuk bahasa, ada batasan-batasan baku di sana. Sehingga dengan mudah, wah Anda nggak mengikuti batasan yang baku. Pertanyaan saya, yang membuat batasan itu siapa? Iya manusia. Ya sudah, kalau memang pembuatan manusia, boleh dong dilebar-lebarin, boleh juga dipersempit tergantung tafsir kita, gitu kan? Batasan bahwa kemudian mungkin bukan batasan syarat, prasyarat ya. Misalnya gini, kan Al-Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab. Dia bisa nggak bahasa Arab? Begitu enggak, kita mulai menganggap dia kurang kredibel. Bagaimana mungkin dia memahami bahasa Arab kalau Quran kalau dia nggak ngerti bahasa Arab? Satu, ya kan. Kedua, teks Al-Quran itu kan benda mati, dia mati. Bismillahirrahmanirrahim itu benda mati. Dia baru bisa dihidupkan kalau ada kawannya, namanya konteks. Teks itu kan mati, bahasa Inggris itu kan artinya teman ya. Temannya teks itulah yang menghidupkan teks itu. Kan gitu kira-kira. Misalnya apa? Asbabun nuzul, asbabul wurud, antropologi bangsa Arab, sosiologi bangsa Arab, sejarah yang lainnya, itu dari teks tuh, jadi konteks. Nah, kalau orang sudah memahami konteks, sudah ngerti bahasa Arab, dia kemudian kita bisa, biarpun kita tidak berhak menilai hati orang, tapi kita melihatlah niat baik dia atau tidak, kan kelihatan tuh sebetulnya. Maka ketika dia bertafsir ini sebetulnya kita cenderung ingin berbaik sangka atau berburuk sangka kepada dia, kan gitu, bisa kita tebak. Itu namanya parameter, Prof ya. Saya setuju harus ada parameter itu ya. Tapi kemudian kalau batasannya menjadi baku dan kebakuan itu dibuat oleh manusia juga yang kebetulan mungkin bernama ulama gitu kan, maka ulama yang datang kemudian berhak saja memperlebar atau mempersempit kebakuan itu. Gitu ya? Iya dong. Kalau nggak gitu nggak berkembang. Tafsir itu nggak berkembang karena pemilik firman itu nggak pernah turun ke muka bumi. Itu persoalan kita bersama. Karena itu kita dalam tanda kutip bebas-bebas aja menafsirkan, bebas, kan? Ya. Saya nggak mau pakai tanda kutip, bebas. Jangan pakai tanda kutip, harus bebas. Gitu ya? Iya, harus bebas ya. Kalau nggak ada kebebasan, bagaimana Quran menjadi kaya? Ya. Apa nggak kacau kalau kayak gitu? Kan tadi ada batasan, saya bilang ada parameter. Parameternya parameternya bisa digeser-geser. Tapi kan ada yang sifatnya batasnya rasional. Misalnya tadi saya katakan ya, Al-Quran turun di dalam bahasa Arab, Injil dalam bahasa Ibrani. Tiba-tiba saya yang tidak bisa berbahasa Ibrani nafsirkan Injil nih misalnya, ya nggak kredibel lah saya. Nggak kredibel. Sehebat apapun, saya meragukan kredibilitas tafsir Helmi Hidayat ini. Kenapa? Dia nggak bisa bahasa Ibrani. Tapi kalau saya bisa bahasa Ibrani, kemudian saya jelaskan begini, saya kagum. Kan dengan sendirinya tuh, nggak perlu pakai batasan pun kita dengan sendirinya menganggap itu kredibel. Kan gitu ya? Ada sekarang kembali ke Al-Quran. Ada orang kita tahu dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi baca tafsir dari rujukan jurnal sana, jurnal sini, udah sekedar kita dengerin aja lah. Tidak bisa gitu kan. Dia hanya ngerti bahasa Arab. Tapi cuma dengar saja, jarang baca buku, jarang melakukan komparasi, ko-nya itu nggak pernah dia perluas wawasannya, baca teks saja gitu kan. Kita juga menganggap kurang kredibel dia. Kurang kredibel. Tapi kalau dia udah semua, gitu kan, bahasa Arab jago, sejarah jago, antropologi jago semuanya. Apalagi yang kurang dari dia kita dengarkan. Tiba-tiba, gitu kan, kita mendengar dari dia orang yang kredibel tadi tafsir yang belum pernah kita dengar. Ya harus kita simak. Jangan dibuat, saya nggak pernah dengerin dari mulai SD, dari mulai SMP, SMA nggak pernah dengar. Jangan kamu tidak pernah dengar kemudian menganggap dia salah. Gitu loh kira-kira. Gitu ya? Termasuk obrolan kita ini, kalau dengar banyak orang bisa rame ini sebabnya. Karena sangat mungkin sebagian nggak pernah dengar tentang Allah misalnya lewat Jibril, para malaikat yang pingsan sesuai surat As-Sabayat 23, gitu kan? Lalu Nabi Muhammad mendengar Jibril itu transmisi itu seolah-olah kayak lonceng. Ini kan mungkin baru buat mereka.
Tiba-tiba saja karena mereka belum pernah dengar, ya kan, sebelumnya baik di SMA, di Aliyah, di pesantren nggak pernah dengar, tiba-tiba bilang, wah Helmi Hidayat liberal, oh Profesor Jajang liberal, kan begitu cara mereka. Mestinya mereka simak baik-baik pendapat kita ini masuk di akal atau tidak. Ini serius nggak sini orang berbicara begini demi kebenaran? Oh kita jujur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Emangnya apa yang kita sampaikan ini nggak dicatat di gurun mahsyar, diminta pertanggungjawaban? Pastilah. Dan tenang saja. Memang ini semua berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Gitu ya? Ya. Jadi itu inti dari jangan memonopoli kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena itu sesuatu yang sangat tidak terbatas. Betul. Sementara manusia, bahasa manusia, pengetahuan manusia sangat terbatas. Ya. Karena itu kalau kita mendengar atau berhadapan sama orang yang berbeda, maka harus toleran gitu kan. Paling nggak kita dengerin lah. Nah, yang itu gitu mau saya bilang, simak dulu lah gitu kan. At least you listen, gitu kan. Jangan segera memvonis. Iya. Ini bukan masalah setuju nggak setuju. Kita dengerin aja. Setuju atau nggak setuju itu urusan kedua. Urusan kedua. Nah, paling nggak dia ngomong, udah, ya udah, gitu kan. Kalau setuju ya ikutin, kalau enggak, Prof, saya mau bacakan ini dalil ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Jibril, para malaikat itu kemudian pingsan ya, karena bergetar begitu agungnya Allah maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanfa'us syafa'ah indahu illa liman adina lahu. Nah ini nih, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza fuzi'an qulubihim, ketika hati para malaikat itu dibuat bergetar. Bergetar, firman Allah yang suci itu turun, bergetar fuzi'an qulubihim, kemudian mereka pingsan, betul-betul gak mampu mendengar. Nah, begitu Allah selesai berfirman pada Jibril, mereka bilang qalu, mereka berkata, saling berkata di antara mereka, madza qala rabbukum? Tadi Tuhan kita ngomong apa ya? Bicara apa ya? Karena mereka nggak dengar, mereka pingsan, mereka bilang, qalul haq, udahlah, pasti dikatakanlah kebenaran. Nah, wahuwal aliyul kabir, dia maha tinggi, maha besar. Malaikat aja, begitu Allah berfirman, pingsan, lalu kasak kusuk, lalu tawaf lagi, tenang aja, udah pasti kebenaran. Lah kenapa sekarang kita di muka bumi ini ribut-ribut? Udah bagus kita nggak kayak malaikat. Betul. Ada seorang makhluk, seorang manusia yang mewakafkan dirinya untuk siap menerima wahyu. Namanya Muhammad, namanya Isa, namanya Ibrahim, namanya Daud, namanya Musa gitu kan. Untung bukan kita. Coba kalau kita pingsan kita ketemu Jibril. Ah sudah, sekarang begitu kita dapat. Karena itu Nabi itu jadi Nabi itu semacam kegilaan sendiri ya. Iya kan? Iya kan? Makanya di luar normal lah. Betul, di luar normal. Apa namanya? Kapasitas orang yang luar biasa. Semua luar biasa. Semua luar biasa. Itu betul-betul orang-orang madola sohibukum wa magoa itu kan? Iya. Muhammad itu ya nggak sesat, nggak bodoh, tidak bodoh, tidak kacau gitu kan. Cuman ini bukan urusan orang biasa seperti kamu. Iya. Gitu ya. Itu. Iya, jadi kesimpulan omongan kita ini apa? Kita ini sesuatu yang sangat terbatas, betul. Kapasitasnya terbatas, betul, sangat menerima kebenaran, ya, yang sangat tidak terbatas, karena itu jangan macam-macam, gitu ya. Iya. Ibarat cangkir kecil, dikasih satu tong, ya tumpah, gitu kan? Terus kita berbangga-bangga dengan seolah paling pinter, yang tumpahnya lebih banyak, gitu kan? Padahal orang lain juga dapat tumpahan kan? Betul, gitu ya. Iya. Jadi kebenaran itu katanya apa? Serpihan-serpihan itu ya? Betul. Itulah karena itu menjadi disebut sebagai benar relatif kan gitu. Serpihan-serpihan. Jadi kalau kita punya serpihan nggak usah terlalu bangga karena orang lain punya. Dan jangan marah, itu paling penting. Jangan marah. Itu inti dari jangan monopoli kebenaran. Iya. Kebenaran yang kamu punya. Iya, belum tentu. Belum tentu. Iya. Ya apa namanya? Sama orang lain juga punya. Iya. Betul. Karena serpihan. Nah kalau begitu berbeda, sudahlah, jangan lapor polisi lah. Nggak usah lapor polisi. Nggak mungkin. Apapun dalinya apa sih? Apalagi kalau dalinya adalah penistaan agama. Iya. Coba deh, agama itu kan tadi kan kita kembali ke obrolan awal ya. Iya. Dia kan nilai dari langit nih.
suci, bagus ya kan? Iya. Kemudian ini pasti baik semua nih dari langit semua. Iya, betul. Bisa nggak kebaikan dari langit ini dinistakan? Nggak bisa. Kalau bisa dinistakan, kenapa kamu beragama? Ya kan? Kan agama bisa dinistakan. Sebetulnya bukan menistakan agama, Prof. Tapi seseorang menganggap tafsirnya sedang dinistakan, maka dia marah. Ya. Setuju. Setuju. Iya. Ada lagi? Setuju saya. Ya, ini ngomongin kita dalam banget ya. Insya Allah mudah-mudahan. Omongan dalam ya. Semoga pemirsa tertarik ya. Nanti kita sambung lagi lah sama Ustadz Helmi Hidayat ini. Masih banyak ide-idenya. Pokoknya asal mau dengerin lah, asal kuat aja dengerin podcast ini. Ya, jangan lupa subscribe dan share. Demikian obrolan kita sore ini, Pak Ustadz. Ya, Insya Allah. Benar-benar bermanfaat. Nggak usah gusar, nggak usah apalagi lapor polisi segala. Ini masalah tafsir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.